Inside Storyan, beberapa minggu terakhir ini kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya 8 tahun yang lalu cukup menyita perhatian tim Inside Story. Dari 11 pelaku, 8 orang sudah ditangkap sementara 3 lagi masih jadi buron. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya. Kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Vero. 8 tahun berlalu, namun 3 orang pelaku masih berkeliaran menghirup udara bebas. Entah sudah kemana aja dan di mana mereka sekarang nggak ada yang tahu. Atau apakah mereka berkeliaran di Indonesia? Atau jangan-jangan sudah berganti identitas dan kewarganegaraan hingga tidak lagi menginjakan kaki di tanah air. Sekali lagi, nggak ada yang tahu. Keberadaan para buron yang masih belum diketahui posisinya serta motif pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki masih menjadi misteri. Hingga akhirnya bukan tanpa dasar ketika publik mengkritisi kinerja pihak kepolisian yang tidak kunjung menangkap 3 pelaku ini selama 8 tahun. Dan kini barulah kembali bergerak setelah peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan keji terhadap Vina tayang serentak di bioskop dan jadi perbincangan publik. Inside Storyan, keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan luka dan juga duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakkan keluarga. 27 Agustus 2016 peristiwa pembunuhan Vina dan juga kekasihnya mengejutkan publik. Masih duduk sebagai siswa 2 SMK, masa depan Vina direnggut oleh sekelompok geng motor. Di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban bukanlah kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara. Sementara 3 orang masih buron. Tanggal 27 Agustus 2016 pukul 22.00, Vina berboncengan motor dengan kekasihnya Eki dan rekannya melintasi Jalan Perjuangan depan SMPN 11 Kota Cirebon. Di perjalanan, kedua korban dilempari batu oleh 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon, kemudian dianiaya oleh para pelaku, bahkan Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban bukan kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh geng motor. Dan setelah 8 tahun lamanya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina kembali viral dan jadi perbincangan netizen setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina sampai saat ini masih menunggu, meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah di mana keberadaannya. Dari awalnya itu kan memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Sudah hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang
masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya, Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga. Banyak dukungan dari orang-orang. Mungkin karena banyak dukungan makanya Polda sekarang bergerak. Kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini, tetap aja udah stuck, nggak ada perkembangan lagi. Berjuang sendirian mungkin ya. Saya sendirian. Sementara itu 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Bisa alamatnya juga desa Banjarwangunan, nggak ada RT RW-nya. Tetapi saya akan berusaha sudah merilis ke RT RW bahwasannya ada rilisan dari Polda, ada ininya ke warga Banjarwangunan dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RT RW. Ya, salah satu untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT RW itu salah satu itu Ke grup ya Pak? ya, ke grup RT RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan itu. Artinya data itu belum fix ya Pak, bahwa mereka itu warga Banjarwangunan Pak? Betul, belum fix bahwa itu warga Banjarwangunan kan itu, belum fix. Tapi alamat yang tertera itu memang ada nggak sih Pak di lapangannya Pak? Nggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan saya. Makanya saya nggak jelas. Pak Kul sendiri baru tahu pelaku itu di Banjarwangunan atau memang dari dulu sudah tahu Pak? Belum, baru tahu sekarang. Ada informasi dari media itu ya, dari Mas Odet, Mas Odet. Baru tahu Mas Odet. Baru tahu berarti baru tahu. ada rilisan bahwa DPO di Banjarwangunan. Betul, baru tahu. Pak, sampai sejauh ini ada nggak pihak kepolisian yang memberikan surat ataupun kedatangan pihak kepolisian terkait dengan adanya alamat yang disebarkan? Enggak ada. Setelah ada dari Mas Odit itu, dari Pak Babinsa menginformasikan ke saya bahwa ini Bapakku ini sama-sama ini barangkali ini ada di rilisan ini benar orang Banjarwangunan. Kita saling koreksi, saling ngecek kan. Publik pun saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini, tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Hotman Paris Hutapea, pengacara dari keluarga korban, menyoroti 3 orang pelaku yang sudah sekian lama tak berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian. Menurut Hotman, ada kemungkinan bisa jadi ada pengaruh dari pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat 3 orang tersangka ini hingga menyulitkan polisi untuk menangkap mereka. Gak heran, kalau akhirnya muncul pertanyaan nih dari netizen. Ada siapa ya di balik mereka? Apa ada orang kuat di balik ketiga anak muda ini? Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4. 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum? Bungsu. Balik umur berapa dia pada saat kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal. Berapa lama kemudian? Di jam 12:30 malam.
malam itu juga. Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu. Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya, meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak, HP korban. HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ, cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekedar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga. Kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? 1 kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Sama bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu? Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia diperkosa, dibunuh, disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu dia. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya? 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua sama. Semua yang diceritain sama dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. Belum datang, dia justru belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok.
Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Makanya apa? Saya kurang tahu. Di Polres Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Oke, terus Terus dikasih apa? Itu bapaknya almarhum yang cowok. Iya. Oke, terus terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap gitu. yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Oke. Yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak belum pasti gitu. Ya, masih dicari tahu kebenarannya kalau yang itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Masih. Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak siapa tadi Pak? Almarhum, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya Pak netizen. Orang membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Saya terima kasih sama Bapak. Buat ya suaranya. Ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih. Tadi saya bicara dengan Kanit Deni di Polda Bandung. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung ada hal yang menarik, pernyataan dari si Deni ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, maka padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia mengaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang intel aja.
Pakai seragam atau pakai apa? Enggak, pakai baju bebas. Baju bebas. Dia bilang, kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi gitu. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini mana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting? Ya, tim saya. Timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk syuting. Salah satu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kekecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 110 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital, dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung disambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk, saya nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari ini bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Oke, bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Ya, bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga, Pak? Langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini
upaya pengawalannya akan seperti apa? Langkahnya adalah inilah langkah pertama ini. Nah ini sangat efektif ini, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik gitu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Dari otopsi itu dari pihak kepolisian, nggak tahu pihak kepolisian, nggak tahu pihak pengadilan, saya nggak ngerti lah. Pokoknya memang ada perintah untuk otopsi di 9 hari itu. Terus yang kedua apa tadi? Jadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini belum masih buruan ini? Kemarin Polda datang ke rumah sih bilangnya sedang diusahakan, sedang diupayakan lagi. Tapi tadi Polda Jabar sudah menunjukkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kabur ya? Ya, bahasanya cuma kayak pakai sketsa hitam gitu doang. Nanti kalau abang mau lihat gitu ya, coba nanti kita ya. Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya dalam melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. Hasil otopsinya dari 9 hari itu kenapa sih baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu? Terus hasilnya seperti apa otopsi? Hasilnya ada spermanya, memang betul ada itu, terus kayak luka-luka gitu juga betul. Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Dan itulah bukti bahwa memang penganiayaan itu sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jatim, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. Apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firna? Ya, didengar di sidang ada. Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa bekas pemerkosaan? Maksudnya di alat kemaluan itu ada sperma. Ada spermanya? Iya. Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang? Oh, di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Almarhum Vina sama almarhum Eki berteman atau pacaran? Oh, pacaran. Nggak ada mau ke tunangan ya. Jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Dari keterangan yang korban masuk almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu gitu ada ya. Kayak yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Linda itu. Oh, cemburu ya. Tapi gini deh. Memang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama adik kamu? Semasa hidupnya adik saya sempat bilang juga ada yang suka. Nggak tahu sih yang suka yang mana nggak tahu. Identitasnya nggak tahu juga. Cuma sekedar cerita-cerita dari almarhum aja. Kalau dibilang akrab atau enggak, keluarga nggak tahu. Berarti memang jarang main. Ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah Vina itu? Ya mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak ngerti. Soalnya memang almarhum tuh nggak pernah main kalau ada yang samper. Ya itu makanya kita akan mencari putusannya dulu karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Itu loh. Coba ada lagi yang bertanya nggak? Sambil gue baca ini. Silakan. Dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini perkosa. Ada bukti cek. Maksudnya sebelum diperkosa sudah direncanakan. Ya benar begitu. Waktu
pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu oknum. Kamu dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan nih nanti keluar dari alun-alun Sumber kita giring ke sini. Oh, berarti saksi ya, saksi. Tapi Polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal. Katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru ya itulah, itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling 15 tahun ya udah. Itu berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini ya. Kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang, kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini, tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas ya? Namanya disebutin. Namanya disebutin. Ada Peggy alias apa gitu. Alamatnya nggak disebutin. Maksudnya nama lengkap kan saya kayak gitu. Nggak ada Peggy alias namanya beras. Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini yang DPO-nya Peggy alias Perong, usia antara 22 sampai 30. Jenis kelamin laki-laki warga Indonesia. Yang menarik di sini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya adalah apakah Bapak penyidik Polda Jabar sudah datang ke Desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO? Ya, apakah Polda Jabar sudah mendatangi Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon? Apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada enggak? Itu kan gampang banget diteliti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini melalui media ini kami memohon bantuan dari Kepala Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon, agar Bapak berkenan untuk mengecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang, tapi keluarganya ada ya. Ada 3. Jadi pertama Peggy alias Perong, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mohon kepala desanya dan camatnya untuk meneliti warganya. Satu lagi Andi, bukan ada nama korban. Andi usia 23 tahun sampai 31, antara 23 sampai 31, laki-laki. Tepat tanggal lahir juga sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mohon kepala desa, camat mencari, meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki-laki bernama Andi. Satu lagi bernama Dani, umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan. Sama juga dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak penyidik Polda Jabar, khususnya Direktur Pidana Umum dan Kapolda, tolong benar-benar penyidik segera mendatangi desa ini. Ini desa ini jauh nggak dari kampungmu? Berapa jauh? 10 kilo ya. Jadi gini, nama ini dapat dari siapa sama desa ini? Berarti ada kan diberkaskan? Itu loh. Ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana? Bapak Kapolri, ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri, kasihan ini. Nama desa TPO ini ada semuanya. Kenapa penyidik belum turun ke sana? Terima kasih. Himbauan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa
Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan juga pemerkosaan. Katanya berasal dari desa kalian, yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Benar nggak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini. Terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan. Ya, terima kasih. Kemarin dari kepolisian juga sudah langsung terjun ke masyarakat. Inisial ini, nama-nama ini, tapi pas dikonfirmasi itu bukan juga. Inside Storyan, polisi telah menangkap 8 pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 2016 lalu. Polda Jawa Barat akhirnya merilis daftar pencarian orang melalui media sosial. Dalam rilisnya, kepolisian mencari 3 orang pelaku yang masih buron terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 yang lalu. Yang pertama bernama Peggy alias Perong, saat ini berusia 30 tahun. Ia terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ia memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan juga kulit hitam. Kedua bernama Andi, usia saat ini 31 tahun. Ia terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Yang ketiga bernama Dani, saat ini berusia 28 tahun, terakhir juga tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo mata. Kisah tragis sejoli muda itu menginspirasi sutradara Anggi Umbara untuk membuat film yang menceritakan di balik kisah tragis kematian Vina yang kini ramai dan juga menyita perhatian publik. Sampai-sampai kasus yang sudah terkubur selama 8 tahun diusut kembali. Lantas kemana aparat selama ini? Sudah sejauh mana proses pencarian 3 orang DPO dan proses penyidikan atas motif pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menjawab pertanyaan saya dalam wawancara di program iNews Sore hari Kamis kemarin. Selamat malam, Komandan. Selamat malam, Pak Surawan. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Surawan. Selanjutnya ini perkembangan DPO 3 pelaku pembunuhan Vina sejauh ini sudah seperti apa ya, Pak? Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap ke-7 narapidana maupun yang 1 sudah keluar. Jadi saat ini kita masih mendalami keterangan mereka terkait siapa sebenarnya 3 orang yang sekarang masih DPO, karena dari berita acara pemeriksaan yang awal, mereka hanya menyebutkan nama saja, namun tidak menyebutkan identitas secara jelas, Mbak. Oke, tapi karena itu ya. Iya, sejauh ini selama 8 tahun berselang begitu ya, Komandan. Bagaimana penyelidikan dan juga bagaimana tindak lanjutnya? Karena ini kan sampai detik ini masih DPO ya. Apakah, ya betul. Ya, apakah memang betul-betul ada pengaduan selalu setiap tahun atau setiap waktunya dari pihak keluarga atau seperti apa, Pak? Sebetulnya kita selama ini juga sudah melakukan analisa dan evaluasi terkait kasus-kasus yang masih mungkin menjadi tunggaan kita. Kita juga sempat melakukan analisa terhadap kasus ini dan juga sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun kita memang menemui kendala, ya itu satu hal yang normal dalam penyidikan ataupun kita mencari pelaku tindak pidana. Mungkin kita juga membutuhkan waktu dan juga informasi lebih banyak lagi. Maka sekarang ini kita lebih intensifkan lagi terhadap upaya-upaya kita dalam rangka menindaklanjuti keluhan daripada keluarga maupun masyarakat terkait dengan 3 orang yang sekarang masih DPO. Kita sudah mengirimkan tim untuk melakukan
pemeriksaan ulang maupun interogasi terhadap para narapidana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan identitas ketiga tersangka secara jelas. Iya, tadi memang sempat ada dugaan apakah memang identitas ini sempat diubah dan lain sebagainya sehingga tiga pelaku jadi sulit untuk dicari kembali. Tapi sebelum menjawab itu, saya akan ke Kepala Desa Banjarwangun, Pak Sulaiman. Apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat sore, Pak Sulaiman. Selamat malam, Pak. Sore, halo, sore. Baik, Pak Sulaiman, bahwa informasi 3 DPO ini memang berasal dari desa Bapak. Apakah ada informasi terkait dari 3 orang ini, Bapak? Ya, sementara ini belum ada informasi. Kalau itu termasuk 3 warga Banjarwangunan juga belum termasuk 3 orang Banjarwangunan. Ya. Oke, berarti sampai detik ini belum ada informasi apapun. Dan bahwa bahwa 3 orang dari desa Bapak ini memang adalah DPO dari peristiwa 8 tahun yang lalu. Sebelumnya apakah memang sudah ada pengaduan atau informasi yang diterima oleh Bapak beberapa tahun yang lalu? Belum ada. Atau keluarga? Kebetulan kami menjabat kepala desa itu baru 2,5 tahun berjalan dari tahun 2022. Itu kasusnya rupanya itu 8 tahun yang lalu. Oke, baik, Pak Surawan bisa di follow up kembali berarti Pak. Tadi ada informasi atau dugaan begitu ya bahwa identitas atau keberadaan dari 3 DPO ini ada kemungkinan sudah dirubah sehingga nyaru begitu Pak untuk ditangkap. Ada juga dugaan kemungkinan pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Ada tanggapan Pak Surawan? Ya, dugaan-dugaan seperti itu boleh-boleh saja, namun kami dari pihak penyidik tentu akan mendalami setiap informasi yang kami terima, baik itu dari narapidana maupun dari masyarakat. Dan kita juga tentu berharap masyarakat yang memang pernah barangkali mendengar atau mengetahui ataupun melihat ciri-ciri sebagaimana yang sudah disebutkan dalam daftar pencarian orang supaya memberikan informasi kepada kami. Intinya kecil apapun informasi yang kami dapat dari masyarakat maupun pihak keluarga kami akan dalami untuk menelusuri keberadaan para DPO ini, Pak. Apakah ada penyidikan lebih lanjut atau meminta keterangan dari 8 orang yang lain, Bapak? Ya, itu pasti, Pak. Karena mereka yang tahu persis, karena dalam peristiwa ini tidak ada saksi lain kecuali para pelaku. Semua itu adalah mereka pelaku dan juga saksi di antara mereka sendiri. Jadi kita tentu akan mendalami ke-7 narapidana maupun 1 ex-napi yang sekarang sudah keluar. Kita lakukan interogasi ulang dan kita melakukan pendalaman keterangan mereka lagi. Kalau dari Pak Sulaiman sendiri, apakah ada tanggapan Bapak bahwa 3 pelaku ini memang belum pernah ditemui sama sekali oleh Pak Sulaiman, tapi semenjak film ini viral, kasus ini dibuka kembali, kemudian apakah keluarga ada yang mendatangi Bapak atau mungkin dari warga sekitar begitu? Ada informasi lain mungkin yang Bapak terima? Mungkin dari informasi dari kepolisian yang datang ke kantor desa, termasuk dengan Kapolres, dengan dari pihak Polsek Mundu dan Babinsa Babinkam, semua bergerak dengan rilisan yang kemarin tiga warga yang diduga itu masih diduga warga desa Banjarwangunan. Oke, baik. Nanti kita juga pasti akan menunggu bagaimana informasi yang lebih lanjut Pak Surawan terkait dengan motif. Apakah sejauh ini sudah ada motif yang diterima oleh pihak kepolisian? Mengapa 11 pelaku ini melakukan pembunuhan secara brutal terhadap Vina dan juga Eki? Sebetulnya kalau dari motif sendiri terhadap para korban itu belum kita temukan, Mbak. Jadi memang mereka sesama geng motor sering berkonflik. Nah kebetulan karena 2 orang korban ini melewati, mereka sedang duduk-duduk, kemudian mereka melakukan penyerangan terhadap 2 korban ini, Mbak. Jadi itu spontan malam itu terjadi. Pelemparan pada para korban, kemudian lakukan penganiayaan sampai dengan korban meninggal dunia. Jadi untuk motif sendiri kita belum bisa menemukan khusus aksi mereka terhadap para korban ini. Dan juga 3 DPO ini kan berupa inisial ya Pak ya, sejauh ini kalau informasi yang kami dapatkan. Apakah karena inisial itu yang menyulitkan pihak kepolisian untuk mencari tahu keberadaan mereka?
Jadi hanya nama panggilan saja yang mereka berikan dalam keterangan, sehingga itu mungkin perlu kita mencari informasi-informasi tambahan terkait dengan 3 orang ini siapa, identitasnya siapa, kemudian alamatnya di mana. Kita perlu melakukan penyelidikan lebih jauh lagi. Tapi bukankah 3 orang ini bermain dan juga bergaul dengan 8 orang yang sudah sudah ditangkap oleh kepolisian, Pak? Apa tidak bisa mendapatkan informasi dari 8 orang ini? Ya, betul Mbak. Mereka memang sering bermain dengan mereka, tapi mereka hanya menyebutkan nama saja, tidak menyebutkan secara jelas orang dari mana, kemudian asalnya dari mana, identitas lengkapnya siapa, mereka belum menyebutkan secara jelas gitu. Oke, berarti sejauh ini informasi yang didapatkan dari 8 orang memang masih berupa nama panggilan, bukan dengan identitas lengkapnya. Iya. Oke, untuk langkah lanjutannya berarti ke depannya apa, Pak? Tentu kita akan melakukan penyidikan lebih intensif lagi. Kita sudah membuat tim maupun mengirimkan anggota kita ke Cirebon untuk mendalami informasi-informasi terkait dengan ketiga orang ini. Nama-nama yang mereka sebutkan juga kami cari beberapa alternatif mana yang sesuai dengan mereka sebutkan. Kita juga terus mendalami keterangan mereka. Saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan mereka juga di lapas terkait dengan para napi. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan keterangan secara kooperatif. Apakah ada kerjasama dan juga koordinasi dan juga berkolaborasi dengan polda-polda lain dan juga dengan pihak imigrasi begitu Bapak? Tentu kita masih melokalisir informasi di sekitar Cirebon dulu. Kita membentuk tim gabungan antara Polda, kemudian juga Polresta Cirebon, Polres Cirebon. Kita membentuk tim gabungan di sana untuk melakukan penyidikan. Ya, kita yakin pelaku juga keberadaan pasti akan kita bisa dapatkan. Oke, mohon maaf nih Pak, bahwa sebelumnya peristiwa ini kan sebetulnya sudah lama terjadi, tapi akhirnya viral ketika film itu mencuat di bioskop. Dan baru pihak kepolisian kembali mengulik lagi gitu. Selama ini kemana Pak? Selama ini kita memang sudah melakukan seperti disampaikan bahwa kita minimnya informasi dari para pelaku ini Mbak. Karena tidak ada saksi lain kecuali mereka sendiri. Sehingga nama-nama ini sulit untuk kita dapatkan identitasnya secara pasti. Tapi dalam hal itu apakah pihak keluarga selalu menghubungi pihak kepolisian Pak? Selama ini mungkin mereka sudah berkoordinasi dengan Polresta Cirebon untuk bagaimana menanyakan perkembangan kasus ini. Karena dari korban juga kan itu merupakan putra dari anggota kami di sana, sehingga tentu dari orang tua juga sebagai anggota Polri pasti akan menanyakan perkembangan kasus ini ke Polresta Cirebon. Oke. Baik, untuk Pak Sulaiman sendiri bahwa pada akhirnya informasi ini viral dan 3 DPO ini berasal dari desa Bapak. Apakah ada kerjasama juga dengan warga setempat Bapak untuk mengetahui atau untuk mencari tahu keberadaan 3 DPO ini dan akhirnya akan diserahkan ke pihak kepolisian, atau apa langkah dari Pak Sulaiman sendiri dan juga warga setempat Pak? Ya, di samping kami juga di RT RW diinformasikan ketua RT dan RW. Dan kami juga masyarakat yang mengimbau kepada rintisan yang kemarin 3 orang itu, termasuk ya ke masyarakat dan tokoh masyarakat Banjarwangunan. Kebetulan kami juga di RT kami juga banyak ketua RT 4 sampai 46 dengan RW 9. Maka informasi itu digali dari RT RW, barangkali nanti apakah benar itu warga kita kan gitu Pak. Oke. Dari pihak keluarga korban sendiri sudah sempat bertemu Pak Sulaiman? Belum pernah. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ada, iya. Oke, berarti sejauh ini masih berkoordinasi dengan RT RW setempat dan juga dengan masyarakat setempat. Pernah berkomunikasi dengan keluarga dari 3 pelaku? Ya, enggak ada, belum pernah ada. Karena ini kan masih termasuk masih terduga juga. Enggak termasuk enggak pasti orang Banjarwangunan kan gitu. Okay. Karena ini namanya juga kemarin juga tercatat di desa Banjarwangunan juga. Kemarin dari kepolisian juga sudah langsung terjun ke masyarakat. Inisial ini nama-nama ini, tapi pas dikonfirmasi itu bukan juga. Baik, Pak Surawan, langkah lanjutannya akan menyisir wilayah atau daerah mana dulu Pak? Kita masih menyisir daerah sekitar Cirebon, Pak, untuk mengetahui keberadaan para DPO ini. Dan nantinya ketika memang berhasil ditangkap, kira-kira pasal apa yang dikenakan bagi
3 DPO ini, Bapak? Nanti kita lihat hasil pemeriksaan mereka. Sebelum kita menerapkan pasal, tentu kita melihat peristiwa ini secara utuh dulu. Apa yang mereka lakukan, kemudian peran mereka seperti apa, nanti akan ketahuan setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para tersangka nantinya. Dan ada juga informasi Bapak terkait dengan sosok ayah dari Eki yang menjadi sorotan. Apakah ada informasi terkait itu, Bapak? Karena informasinya bahwa sosok dari ayah Eki itu merupakan sosok dari anggota kepolisian. Apakah sempat ada berkoordinasi dan juga berkomunikasi? Ya. Untuk yang ayah korban, Mbak, yang anggota Polri. Jadi selama ini kita baru mendapatkan informasi bahwa yang korban adalah putra anggota Polri. Untuk para tersangka kita belum mendapatkan informasi ke arah sana. Kita harus temukan dulu para DPO ini sehingga nanti kita bisa temukan latar belakangnya nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Surawan dan juga Pak Sulaiman untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa cepat ditangani karena bagaimanapun juga pihak keluarga masih menuntut dan masih menunggu keadilan. 8 tahun berlalu tanpa ada titik terang. Kematian Vina jelas jadi pukulan yang menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun ironinya adalah kasus ini kembali menjadi perhatian setelah kisahnya naik di layar lebar dan lagi-lagi viral di media sosial. Dengan tuduhan adanya permainan koneksi dan jabatan dalam berubahnya BAP tahap awal tentu jadi sindiran bagi pihak kepolisian yang dalam beberapa tahun terakhir citranya sudah tercoreng. Polisi dan pihak terkait harus berani membuka tabir hitam yang menutup kasus Vina dengan terang benderang. Siapapun backingannya harus berani ditangkap. Jangan sampai muncul kalimat kalau nggak viral nggak akan jalan. Dan ini akan kembali menempel ke tubuh instansi kepolisian. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.